Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini berjudul Al-Maidah 51. Makna Aulia. Tinjauan makna kumakza Sahiron Samsudin. Orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Mereka telah beraulia satu sama lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka aulia, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Al-Maidah ayat 51. Secara literal, ayat di atas bernarasi tentang larangan bagi kaum muslim untuk mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Pertanyaan inti, apakah arti aulia? Apakah ia diartikan dengan pemimpin atau diartikan dengan teman setia? Menggunakan analisis konteks historis, surat Al-Maidah ayat 51 termasuk ayat Madiniyah, sebab ia diturunkan setelah hijrahnya Nabi beserta pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Itu pada tahun 662 Masehi. Penduduk Madinah cukup beragam, yakni terdiri atas kaum Yahudi, kaum Nasrani, penyembah berhala, selain juga beberapa suku seperti suku Aus dan Kharaj. Nah, selain itu terdapat sejumlah warga lokal, yakni kaum Ansor, ditambah pendatang, yakni pengikut Nabi yang berhijrah tadi, yang disebut dengan kaum Muhajirin. Nah, melihat realitas adanya keberagaman penduduk di Madinah, Nabi Muhammad kemudian menginisiasi perjanjian damai, yakni dengan membuat piagam Madinah. Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai kalangan yang ada di Madinah. Dengan piagam Madinah diharapkan dapat terbangun kerukunan, sikap saling bantu dalam rangka membangun komunitas madani menuju kemakmuran dan kemajuan Madinah. Namun setelah sekitar 2 tahun berjalan dengan dibuatnya piagam Madinah yang merupakan kesepakatan bersama, hubungan antara umat Islam dan kaum Yahudi mulai tidak harmonis. Terlebih hal tersebut dipicu terjadinya perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrik Makkah di tahun 624 Masehi. Ini dikenal sebagai Perang Badar. Pada saat itu orang-orang Yahudi di Madinah kemudian banyak membuat kekacauan, keonaran, penghasutan, bahkan hingga pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Mereka juga kemudian menarik diri dari perjanjian damai piagam Madinah. Nah, sementara itu kaum Nasrani, walau mengetahui sepak terjang kaum Yahudi, mereka memilih diam. Ini diartikan bahwa kaum Nasrani ini mendukung tindakan orang-orang Yahudi. Sekelumit data sejarah tersebut, ini peristiwa yang terjadi di Madinah merupakan gambaran konteks historis makro, yakni kondisi sosial yang melatar belakangi turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 51. Sedangkan peristiwa atau kejadian mikro dan sesaat yang menyebabkan turunnya ayat atau biasa dikenal dengan asbabun nuzul, terdapat beberapa riwayat. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ketika menjelang perang Uhud, beberapa umat Islam mencoba mengontak kaum Yahudi dan Nasrani
dengan pertimbangan barangkali mereka bersedia membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Merespon peristiwa tersebut, kemudian turun ya, Al-Maidah ayat 51 untuk memperingatkan umat Islam supaya menahan diri dari keinginan untuk meminta bantuan pada kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Dari analisis konteks historis di atas, selanjutnya Sahirun Samsudin mengatakan, terlepas dari variasi riwayat-riwayat yang ada, bisa digarisbawahi bahwa ayat tersebut, yakni Al-Maidah 51, itu turun dalam konteks peperangan, di mana diperlukan kehati-hatian dalam strategi perang, yang memang harus selalu diperhatikan. Sehingga tidak boleh kemudian meminta bantuan dari pihak-pihak yang belum jelas komitmennya. Dengan kata lain, konteks historis turunnya ayat tersebut, atau Al-Maidah 51, ya, bukan pertemanan dalam situasi damai, dan bukan pula dalam konteks pemilihan kepala pemerintahan. Maksud dari Sahirun Samsudin ya, terkait konteks pemilihan kepala pemerintahan, ini mengacu pada peristiwa beberapa tahun yang lalu, ya, di mana terjadi kontestasi pemilihan kepala daerah di Jakarta, yang mana salah satu kontestan atau salah satu kelompok dari salah satu kontestan itu melontarkan ya, atau menggemakan ya, Al-Maidah ayat 51 ini, ya, kemudian mengkapitalisasi dalam rangka untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, sedemikian sehingga pada saat itu Aulia itu digemarkan ya, sebagai atau diartikan sebagai pemimpin gitu, sehingga dalam konteks ini larangan untuk menjadikan orang yang tidak beragama Islam, dalam hal ini orang Nasrani, itu sebagai pemimpin. Kapitalisasinya itu kurang lebih seperti itu. Dari tinjauan linguistik, ya, khususnya bahasa Arab, itu kata aulia ya, merupakan bentuk jamak dari mufrad wali ya, yang berasal dari kata dasar al-wilayah atau al-walayah. Kata al-wilayah ya, mempunyai ya, kata benda pelaku atau isim fa'il wali. Ya. Jamaknya adalah ulat. Ya, ini sosok yang melakukan pengaturan, kekuasaan, dan tindakan. Sedangkan al-walayah mempunyai kata benda pelaku atau isim fa'il wali, artinya orang yang menolong. Jamaknya adalah aulia. Dalam teori penafsiran, untuk memahami sebuah kata, mufasir atau penafsir itu perlu memahami ya, audien historis ya, pada saat ayat tersebut diwahyukan. Audien historis di sini adalah orang yang menerima atau mendapatkan penyebaran dari wahyu. Dalam konteks ya, Al-Maidah 51, audien historis adalah Nabi dan para sahabatnya. Berikutnya, kata al ya, sebagai awalan pada al-Yahudi dan al-Nasaro itu menunjukkan ya, keadaan subjek yang diketahui ya, atau ma'rifah. Nah, dalam konteks ini itu dinisbatkan atau tertuju pada kaum Yahudi dan Nasrani tertentu ya, yakni yang hidup di Madinah, di mana mereka awalnya ikut dalam perjanjian damai ya, ke Madinah, namun kemudian berkhianat.
Setelah melihat analisis linguistik ya, kata aulia juga sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, selanjutnya dilakukan analisis secara intertekstualitas. Ya, ini mencoba untuk menggali sumber-sumber di luar Al-Quran. Dalam konteks ini adalah hadis Nabi. Dengan demikian, dari analisis intertekstualitas yang mengacu pada hadis, yang menyatakan bahwa barang siapa memusuhi waliku, maka aku proklamirkan perang dengannya. Nah, ini jelas gitu. Kata wali di sini itu tidak mungkin atau muskil ketika diartikan sebagai pemimpin, karena faktanya Nabi Muhammad adalah pemimpin tertinggi gitu, umat Muslim gitu. Nah, dengan demikian kata aulia itu lebih tepat diartikan sebagai teman setia. Gitu. Memaknai aulia sebagai teman setia, alih-alih sebagai pemimpin, itu juga diperkuat oleh pendapat ini Makotil ya, yang memaknai kata aulia sebagai para penolong itu. Demikian juga At-Tabari mengartikan aulia itu dengan aliansi-aliansi atau teman dekat, bukan pemimpin begitu. Dengan mengartikan aulia sebagai teman dekat, maka surat Al-Maidah ayat 51 itu bisa dibaca sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat. Mereka telah berteman dekat satu sama lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman dekat, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Kemudian di sini perlu ditandaskan ya, bahwa larangan berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani ini bukan berlaku secara umum, melainkan ini hanya berlaku terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah pada saat itu. Karena mereka telah melakukan atau mengkhianati perjanjian damai Piagam Madinah gitu. Kemudian juga kaum Nasrani memilih diam, artinya mereka cenderung untuk membela atau berpihak kepada kaum Yahudi gitu. Nah, sehingga ini penting untuk tidak disalahpahami. Dengan demikian, meminjam istilah Fazlur Rahman, ide moral dari Al-Maidah 51 adalah larangan untuk berteman dekat dengan para pengkhianat. Dalam perjalanan sejarah, terutama sejarah politik, memang kadang terjadi pemanfaatan ayat yang kemudian dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal seperti ini oleh Nasr Hamid Abu Zaid seorang cendekiawan Mesir itu dinamakan atau disebut sebagai qiraah mughridah gitu. Artinya suatu penafsiran atau pembacaan yang tendensius gitu. Bertendensi yang berawal dari keinginan atau nafsu pribadi atau kelompok yang kemudian mencoba menggunakan ayat untuk melakukan legitimasi dari maksud-maksud tertentu gitu. Sahirun Samsudin adalah guru besar atau profesor di bidang penafsiran Al-Quran, sehingga beliau disebut mempunyai otoritatif dalam bidang penafsiran Al-Quran.
terkait dengan teorema makna kumaksa yang dilansir oleh Sahiron Samsudin. Nah, ini makna kumaksa itu terjemahnya itu ya makna atau arti, kum itu dan, maksa itu signifikansi, ya, signifikansi dari ayat gitu. Nah, sehingga memang ini selalu menjadi diskursus yang menarik ya, antara makna dan signifikansi. Nah, pada suatu ketika barangkali kita akan bahas secara lebih detail mengenai teori ya, atau metodologi ya, lebih tepatnya metodologi tafsir makna kumaksa. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.